Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Sadaqallah. Sidang Jumat yang mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga detik ini Allah masih berkenan memberikan taufik hidayah, maafkan kekuatan, keimanan kita sehingga hadir memenuhi panggilannya di masjid ini. Mudah-mudahan langkah kita dan seluruh aktivitas kita, khususnya di siang hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kesalahan-kesalahan kita diampuninya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita haturkan, semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli yang telah membimbing umat manusia supaya tetap berada di jalan yang benar, di jalan yang lurus, sehingga selamat dunia dan akhirat. Selaku khatib berwasiat, mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dua hal tersebut yang menjamin kita sampai tujuan akhir dalam keadaan bahagia dunia akhirat. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan hidup manusia selalu menghadapi permasalahan-permasalahan. Ada yang biasa, ada yang luar biasa, ada yang sangat berat. Keadaan yang kita dihimpit oleh masalah yang sangat berat ini menyebabkan manusia akan galau. Manusia akan sedih, manusia akan merasa hambar, bahkan merasa takut menghadapi hidup ini. Tidak sedikit dari manusia dalam keadaan ketidakpastian ini menjalankan sesuatu yang bahkan mungkin di luar dugaan. Ada yang karena masalah yang berat yang dihadapi, sampai-sampai manusia kita ini menjalankan sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Tidak sedikit dari kita menjawab pertanyaan itu dengan berbagai persoalan, bukan memecahkan masalah tapi menambah masalah. Di antara mereka ada yang justru karena kegalauan itu lari kepada menenggak minum-minuman keras. Ada yang lari menghirup narkoba. Bahkan ada yang jauh lebih buruk, yaitu ada yang bunuh diri.
karena masalah yang dihadapi yang begitu berat. Selain itu juga ada orang yang berbuat sesuatu dengan cara merugikan orang lain, dengan cara menampok umpamanya, menjamret, menyakiti dan seterusnya. Kenapa itu terjadi demikian? Karena semuanya itu adalah mengikuti nafsu. Kenapa mengikuti nafsu? Karena jiwanya keruh, jiwanya tidak tenang. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ada kiat-kiat di dalam Al-Qur'an supaya jiwanya tenang. Di antaranya yaitu satu, zikrullah. Ingat Allah, hai summa kunta, di mana saja kita berada. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus ingat Allah? Bumi kita itu miliknya Allah, langit kita di atas itu miliknya Allah. Bagaimana bisa keluar dari kekuasaan Allah? Pada itu kita harus ingat Allah bahwa kita itu numpang di miliknya Allah. Harus ingat kepadanya. Maka kita akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara zikrullah. Di saat kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Sehingga apa? Nikmatnya akan barokah, nikmatnya akan ditambah-tambah. Di saat kita ada musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berarti zikir kepada Allah. Orang yang dapat musibah dan zikir kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah akan memberi hadiah, ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ada 3 hadiah besar yang Allah berikan kepada orang apabila mendapatkan musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan atau melihat sesuatu yang mengherankan, harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja kita berada, kalau kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwa kita akan tidak terbebani dengan sesuatu yang berat, alias imbang dan tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ingat kepada Allah, maka akan tenang hati manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu yakin dan optimis terhadap apa yang kita kerjakan. Manusia disuruh ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Ibadah dalam arti luas yaitu ibadah mahdhah, ibadah ghairul mahdhah. Ibadah mahdhah itu cuma sebentar, sholat 5 menit kali 5, 25 menit, tapi yang ghairul mahdhah panjang. Ibadah sosial itu panjang. Maka dari itu kita harus bekerja sesuai dengan skill kita, sesuai dengan kemampuan kita. Seandainya kita menghadapi sesuatu yang berat di luar dugaan, maka kita harus optimis bahwa kita mampu memecahkan masalah, mampu mengerjakan masalah seraya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang yang bisa bersandar kepada Allah itu jadi optimis dan tenang? Karena Allah itu maha bisa, semuanya bisa. Allah itu maha kuat, bersandar kepada sesuatu yang kuat, maka kita jadi ikut kuat. Itulah makanya kita harus optimis di dalam menghadapi segala sesuatu, walaupun itu sepertinya berat, bagi Allah tidak sulit untuk menolongnya. Bagaimana Nabi Yunus dulu ditelan ikan, tapi bagi Allah mudah untuk menolongnya. Jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga yaitu memperhatikan kekuasaan Allah supaya hati kita tenang. Allah itu Maha Kuasa, tiada tandingannya di jagat raya ini. Allah mampu membuat sesuatu yang sangat besar. Umpamanya besar untuk ukuran manusia, gunung umpamanya. Allah bisa bikin gunung yang sangat tinggi. Allah bisa bikin gunung yang tidak tinggi. Bahkan Allah bikin gunung di bawah laut. Semuanya bisa. Dan Allah itu bisa mengatur segalanya. Itu yang gede-gede. Yang kecil Allah bisa membuat kuman. Kuman yang paling kecil, kuman yang modern yang belum ditemukan pengobatannya yang menyerang manusia, Allah itu bisa. Dan Allah itu mampu mengaturnya. Maka itu dengan melihat kekuasaan Allah, maka akhirnya kita enak melihat kalau kita menghadapi sesuatu yang sangat besar, maka kita pulangkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya bertawakal. Allah pasti bisa. Kemudian yang selanjutnya yaitu merenungkan isi kandungan Al-Quran. Al-Quran sangat mudah kita dapatkan dan sekarang sudah diterjemahkan sedemikian rupa, ditafsirkan dalam bahasa yang kita mampu untuk membacanya. Jadi untuk merenungkan itu, kalau kita serius, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat besar dari merenungkan Al-Quran. Al-Quran adalah hudan. Al-Quran adalah petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk menjalankan kehidupan ini. Kalau kita tidak pakai Al-Quran, petunjuk apa yang digunakan? Akan tersesat kemana-mana. Al-Quran itu sifat, yaitu obat. Obat luar dalam. Walaupun kadang-kadang kita juga belum paham ya. Al-Quran dibakar, abunya diminum, katanya obat. Saya pikir bukan itu ya. Karena obat yang dimaksud di Al-Quran itu sifaul lima itu. Jadi obat yang ada di dalam hati kita. Yang tadinya manusia sombong kalau baca Al-Quran. Lihat itu orang-orang yang sombong yang diceritakan dalam Al-Quran. Tidak ada yang bahagia. Walaupun duitnya banyak seperti Korun, seperti Fir'aun, nggak bahagia tapi ujungnya surga. Orang yang alim juga begitu. Ada dalam Al-Quran. Alim di dalam mengatur, mengajar, dan bagaimana mendidik anak-anak. Yaitu Luqman Al-Hakim ya. Dia sangat pandai sampai dipukir di dalam Al-Quran. Tapi ada manusia yang berangasan. Siapa yang manusia berangasan yang dipukir di dalam Al-Quran? Ada ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Abi Lahab itu masih paman Nabi. Tapi semenjak Nabi berdakwah, dia sakit hatinya sampai akhir hayatnya. Bukan hanya Abu Lahab saja, tetapi istrinya, wa mar'atuhu hammalatal hatab. Istrinya membawa kayu bakar untuk masak. Kalau sekarang masak pakai kompor. Jadi bahasa ini suka ngompor-ngomporin masyarakat, terutama pemuda. Untuk apa ngomporin? Untuk membunuh Rasulullah SAW. Itu manusia berangasan seperti
satu keluarga yang sangat tidak bahagia, Abu Lahab dan Ummu Jamil istrinya. Bagaimana kisah terakhirnya? Dia mati langsung beraroma busuk, sampai satu RT gak kuat. Gak kuat apa? Menerima baunya. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin jiwa yang tenang, maka renungkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga apa? Sehingga banyak sekali nasihat yang masuk ke dalam diri kita. Al-Quran sebagai mau'izah, yaitu nasihat kepada kita. Banyak sekali nasihat-nasihat oleh Al-Quran bagi kita. Tapi bagaimana bisa manfaat kalau kita nggak membacanya, nggak merenungkannya? Maka dari itu, membaca Al-Quran adalah sebuah keniscayaan bagi kita yang ingin hatinya bahagia dan damai. Yang keempat, supaya hatinya damai, yaitu bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, diberikan kepada manusia. Orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah, maka dia akan qanaah, menerima dengan ikhlas apa yang Allah berikan kepada kita. Qanaah akan membawa kebahagiaan, kedamaian hati, kepentingan, kejernihan, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, orang yang tidak bersyukur itu seberapapun pemberian Allah itu dianggap sedikit. Kalau pemberian Allah itu dianggap sedikit, maka dia kurang. Karena kurang, maka dia akan mencari jauh lebih banyak, bahkan bisa jadi menyakiti orang lain, menghalalkan segala cara. Itu gara-gara tidak bersyukur. Siapapun yang tidak bersyukur arahnya kepada toma, kemudian kepada menghalalkan segala cara. Kalau dibalik, orang yang menghalalkan segala cara, dia tidak pernah mampu untuk bersyukur. Jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan beberapa niat supaya manusia bisa hatinya tenang di dalam menghadapi hidup ini, walaupun ujiannya sangat berat. Sebentar lagi ini pemilu itu gesekan di sana sini itu nggak bisa dihindarkan. Walaupun kita berdoa pada Allah, ya Allah mudah-mudahan nggak ada gesekan. Tetapi sepertinya dari mana saja ceritanya, negara mana saja, termasuk Indonesia, itu tidak bisa dihindarkan. Walaupun kita minta diminimalisir, tetapi kita ingin hati kita tenang supaya apa? Menghadap kepada Allah dalam keadaan qalbun salim. Demikian barakallahu wa lakum bil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum ma fi ayat dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu at-tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bi an na'mala sholihan wa nahana bis sayyiati wal muhlikat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang muliakan Allah, dari khutbah singkat yang pertama tadi, bahwasanya sekarang ini kita menghadapi kehidupan yang luar biasa, yang tadinya ringan jadi berat. Contoh gampangnya, dulu orang beli motor itu mudah, sekarang motor itu tidak dijual,
motor itu dikreditkan. Nah, orang yang kredit itu tiap hari jiwanya itu harus memikirkan setoran. Nah, ini artinya apa? Sudah hilang separuh ketenangan ini. Jadi sebenarnya ketenangan itu memang ada yang dibikin supaya nggak tenang, tapi itu pun akan kembali kepada diri kita. Hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang bahagia, hati yang ikhlas dalam ibadah. Hati yang ikhlas dalam ibadah, insya Allah ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semua kesalahannya diampuni dan dimasukkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mari dalam penghujung khutbah ini kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua kesalahan kita, dan kepada siapa saja segera diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diarahkan kepada hati yang tenang, jiwa yang bersih, sehingga manusia bisa menikmati hidup di dunia yang sementara ini dan menikmati kebahagiaan abadi di akhirat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma la tada' lana dzamban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la mufarraqan illa jamma'tahu wa la fasiqan illa aslahtahu wa la maridan illa safaitahu wa la faqiran illa ghanaitahu wa la ni'matan illa syakkartaha wa la musibatan illa sabartaha wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha. Allahumma yassir kulla asir wa taysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtagi lal bayan wa tafsir, hajatuna ya Allah ilaika kasir wa anta alimun biha khabir. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.